Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Profesor Akbar dengan NIM 063. Di sini saya akan membahas untuk pemrosesan citra. Nah, di sini membangun mesin pemrosesan citra itu dari manipulasi piksel hingga ekstraksi fitur dasar. Nah, di sini ada arsitektur pemrosesan citra. Yang pertama itu dari fase 1 itu tuh pertama manipulasi piksel. Itu untuk koreksi warna dan intensitas tunggal. Fase 2 itu untuk manipulasi area, itu seperti analisis ketanggaan piksel dan filter spesial. Fase 3 itu ekstraksi fitur, deteksi tepi dan bentuk morfologi. Untuk fase 4 itu domain tingkat lanjut, itu manipulasi frekuensi dan penggabungan citra. Dan fase 5 itu sintesis akhir. Nah, di sini ada operasi titik, yaitu kontrol intensitas dan gamma. Di sini ada konsep dan teori Sazalewski. Di sini memiliki transformasi linear untuk persamaan, itu ada koreksi non linear juga untuk gamma. Dan ini ada implementasi dari praktek ya. Itu ada fungsi utama yaitu CV2, converge scale ABS. Nah, ini untuk operasi linear. Dan optimasi performa itu menggunakan lookup table, itu sebagai CV2 titik LUT untuk menekan komputasi eksposure pada koreksi gamma. Di sini ada distribusi pencahayaan untuk global versus adaptif, itu untuk global equalization yang memiliki konsep itu menyebabkan distribusi intensitas piksel di seluruh citra secara berata dengan persamaan seperti ini, dan memiliki limitasi seperti cenderung over processed pada area yang sudah terang, menghilangkan kedalaman lokal. Lalu ada celah C ini, yaitu contrast limit adaptive histogram equation. Nah, dia memiliki konsep membagi gambar menjadi grid, misal kayak 8x8 seperti ini, dan melakukan equality secara lokal, memiliki mekanisme clipping untuk mencegah amplifikasi noise. Dan keunggulan dari celah ini adalah mempertahankan detail lokal pada kondisi backlight atau low contrast extreme. Yaitu ini ada rekonstruksi menjadi biner, itu ini adalah thresholding ya, yang dimana itu ada metode, ada metode global untuk nilai T, dan ada ditentukan secara manual, rentan gagal pada cahaya tidak merata. Setelah itu ada metode OTSU, yaitu mesin mencari batas T optimal secara matematis dengan menimbulkan variasi interval sempurna untuk distribusi piksel bimodal. Thresholding adaptif itu nilai T dihitung unik untuk setiap area kecil berdasarkan mean ketegangan ketanggaannya dan solusi absolut untuk generasi dokumen usang atau berbayang. Nah, itu ada manipulasi area, itu untuk ini konvolusi spasial. Itu teorinya operasi konvolusi 2D melintasi gambar F menggunakan kernel H, sehingga ada smoothing blur, meratakan ketetanggaan kernel berfokus pada equilibrium, dan ada sharpening, memperkuat tepi dengan matriks berpusat tinggi dan tepian negatif. Itu efek unsharp making. Ada komparasi filter, itu Gaussian, pelembutan natural berbasis distribusi filter lonceng, dan ada median, pembunuh salp dan paper noise terbaik tanpa merusak tepi objek. Ada bilateral filter selektif non-linear, lunak area datar namun memiliki tajaman edge. Nah, ini seperti ini ada permukaan datar yang dihaluskan ya, sebelumnya yang kasar, itu topi objek itu tapi tetap dipertahankan, jadi tetap pada bentuknya. Nah, itu ini ada ekstraksi struktur, deteksi tepi. Nah, di sini ada yang pertama ada kalkulasi gradien atau Sobel, itu mengukur kecepatan perubahan warna secara spasial. Nah, ini tuh untuk menghasilkan magnitude dan arah. Itu ada deteksi cepat, ada Laplacian menggunakan turunan kedua untuk menemukan persimpangan nilai 0. Lalu ada Kenny H. Pipeline. Nah, itu yang pertama yaitu dengan Gaussian blur. Lalu kedua deteksi arah Sobel, yang ketiga menggunakan maximum suppression, dan keempat double thresholding. Nah, ini untuk eksplorasi bentuk atau operasi morfologi, itu memanipulasi geometri dan citra pindah menggunakan strukturing elemental. Erosi mengikis batas objek, menghapus noise sebagian kecil. Lalu ada dilasi, mempertebal batas menutup lubang dan patahan garis. Lalu ada opening, erosi lanjutkan dilasi, solusi utama menghapus artefak keluar tanpa mengubah ukuran objek utama. Lalu ada closing, dilasi lanjut erosi, solusi utama mengisi celah kosong di dalam objek. Setelah ini ada fusi resolusi, itu compositing dan blending. Nah, ini ada matematika dan maskingnya. Ini ada persamaan yang dimana untuk matingnya ini teknik memisahkan foreground delta matte secara absolut sangat bergantung pada kualitas masking. Nah, itu ada parameter resolusi, yang dimana yang pertama itu menggunakan penggabungan hardcut menghasilkan transisi kasar. Yang kedua adalah Laplacian, ini parameter blending. Untuk blending ini pertama ada ekstraksi detail dengan memecah citra
ke berbagai level resolusi. Yang kedua, menyimpan detail selisih resolusi pada Lagrangian piramid. Dan yang ketiga, ada blend pada setiap level lalu direkonstruksi menghasilkan transisi organik mulus. Di sini kita memiliki transformasi Fourier, yaitu seperti mengubah sudut pandang, kayak melihat gambar sebagai kisi piksel. Kisi piksel ini kita akan mandangnya sebagai gelombang sinus. Yang pertama itu ada contoh frekuensi rendah, arah dengan warna rata atau berdalih lambat. Frekuensi tinggi itu batas tepi, detail tajam, dan noise. Aplikasi praktis itu tuh seperti memasukkan fungsi ini untuk konversi dan fungsi yang ini untuk memusatkan spektrum. Nah, terakhirnya ada membuat ideal low pass filter per spektrum diikuti dengan inverse DFT dengan fungsi YFT2 merupakan cara elegan menghilangkan tekstur periode pengganggu, misal efek Moir pada hasil scan pada dokumen. Nah, ini ada sintesis dari praktikum untuk membangun auto pipeline. Operasi tunggal tidak cukup untuk skenario kompleks, kita harus memiliki algoritma menjadi satu layanan eksekusi berurutan yang logis. Yang pertama itu ada denosing, itu tuh untuk hapus artefak tanpa menggunakan tepi. Ada illumination fix, itu itu perataan pencahayaan lokal untuk secara merata. Setelah ada sharpening, ini untuk menarik kembali detail fokus tinggi, dan ini regenerasi edge, itu untuk menyiapkan citra untuk dihitung oleh mesin. Nah, ini ada beberapa tantangan yang ada pada pemrosesan citra ini. Yang pertama ada sistem reproduksi arsip, itu analisis histogram dan dinamis untuk scan kuno. Nah, ini tuh ada sistem analisis CCTV traffic, dimensi, VPS, klasifikasi area kosong via model biner. Terus ada penghitungan secara mikroskopis dan ada pemrosesan citra thermal. Nah, mungkin untuk PPT sampai di situ, dan ini ada contoh, ini adalah codingan untuk brightness dan kontrasnya pada salah satu pemrosesan citra. Oke, baik, mungkin segitu saja. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.